Oleh sebab itu tausiah siang ini saya batasi pada 3 arah. Ikut sunnah Nabi sebelah kanan dulu, setelah itu menghadap ke depan, setelah itu menghadap ke kiri, setelah itu berakhir dalam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setuju? Kalau begitu saya awali ke kanan dulu, boleh? Alhamdulillah. Saya tidak boleh tausiah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang kalau tidak sesuai dengan tema yang diberikan. Karena tahu sendiri Abdul Somad sedang berada dalam suasana genting. Kenapa genting? Tidak ada apa-apa, panas saja. Sesuai dengan tema yang tertulis, tabligh akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, membumikan salat, merawat amanah. Tak boleh keluar dari tema yang tertulis. Insya Allah Allah memberikan ridho pada kita semua. Amin. Tema itu sebetulnya saya sudah hafal. Saya mau melihat foto saya aja. Banyak foto-foto di belakang, kecil-kecil semua. Haji Tengku Alimuddin Selian LCMA, Ketua IKAD Aceh Tenggara, kecil. Haji Muhammad Fadil Rahmi LC, walaupun kakak kelas saya di Darul Arafah di Mesir, gambarnya kecil juga. Haji Muhammad Atta Bulkaini, kecil juga. Haji Muslim Ayub, walaupun membawa naik helikopter, kecil juga. Foto saya yang dibuat mereka besar. Begitulah orang Kutacane membesarkan orang kecil. Kalau orang besar dibuatkan fotonya kecil, biasa. Tapi orang kecil dibuatkan fotonya besar, luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik orang baik-baik ini, insya Allah. Saya sudah bilang saya jadwal penuh. Tidak bisa saya ke Kutacane. Dulu saya sudah pernah ke Kutacane. Jangan bawa lagi Kutacane. Tolong Ustaz Somad, kata Tuan Haji Muslim, tolong. Di sana sudah menunggu Haji Atta Bulkaini. Saya bilang saya tidak bisa. Jadwal saya hari Rabu ada di Aceh bersama Tengku Haji Fadil Rahmi. Naik mobil dari Medan tidak bisa. Jadi bisanya naik apa? Naik helikopter. Kami siapkan. Oh, saya mau ngasih tahu aja, saya naik helikopter. Membumikan sholat artinya sebagaimana kita tak berhenti menginjak bumi, sebagaimana kita tak pernah putus berada di atas muka bumi, maka selama langit terhampar di atas memayung, selama bumi diinjak di bawah, tidak bisa berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk, berbaring menghadap ke kiblat, miring. Tak bisa juga berbaring, telentang mengedipkan mata. Tak juga bisa telentang, mati. Oleh sebab itu sholat ini mesti dibumikan sejak kecil. Moro auladakum bis shalah. Ini yang saya hadapi di depan ini laki-laki semua, tak ada perempuan. Oh, ada satu-satu. Terjebak mereka. Semua laki-laki kepala rumah tangga kalian akan dituntut di hadapan Allah. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berotot tegap berkumis tebal rambut gondrong, itu preman. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anak istrinya sholat, karena dia akan dituntut di hadapan Allah. Betul? Ya ayyuhallazina amanu, hai laki-laki yang gagah perkasa, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka jahanam. Sanggup jadi laki-laki? Sanggup jadi laki-laki? Soalnya sekarang banyak laki-laki tak sanggup jadi laki-laki. Oh, laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Kota Jane?
Alhamdulillah diselamatkan Allah Ta'ala. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Makanya nanti kita berawal dari jam 11.30 berakhir 12.30, suara azan zuhur dikumandangkan. Begini kita ramai di stadion, begini pula lah kita ramai di masjid nanti insyaallah. Amin. Sholat maghrib ramai biasa, sholat subuh ramai luar biasa. Kalau mau menengok orang Islam, tengok sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau mau menengok orang beriman, tengoklah sholat subuh. Bangga kita. Apakah di Kota Jane ada gerakan subuh berjamaah? Ada. Apakah di Kota Jane ada anak-anak muda pejuang subuh? Alhamdulillah. Kalau ada katakan ada. Tak ada pun bilang aja ada. Apakah ada? Ada. Nanti. Ada. Insya Allah. Ada. Besok kami buat. Ini akan menjadi motivasi insya Allah. Mudah-mudahan yang belum sholat, selesai tablik akbar ini, suami-suami yang belum sholat berubah jadi sholat. Kalau tak juga sholat, besok pagi kita sholatkan. Amin. Jangan jaminkan, Pak. Jangan jaminkan. Saya khawatir. Apa yang sudah khawatirkan? Bertambah anggota IGGI. Apa itu? Ikatan Janda-Janda Internasional. Kalau sempatlah mereka jadi janda-janda, sanggup Bapak menyelamatkan? Sanggup? Bu, sanggup kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu sholat ini luar biasa. Oh, rupanya yang megang payung ini sip-sipannya 15 menit. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ini adik kelas saya. Cuman beda, dia berbulu, saya tidak. Itu aja bedanya. Beda nasib aja. Mobil saya kecil, mobil dia besar. Dulu dijemputnya saya dari Kuala Namu pakai apa? Everest Syariah. Rupanya ada Everest konvensional. Yang konvensional itu singgah juga di masjid, cuman kencing aja. Kalau yang syariah ini singgah di masjid, sholat, mengawal ustadz, menjemput ustadz, mengantar ustadz. Kita doakan orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang muda, orang-orang ganteng ini tetap istiqomah membela agama Allah. Jangan bayangkan kalau sudah hijrah, kalau sudah sholat, kalau sudah ngaji, jual mobil, jual motor, jual rumah, lalu menjadi orang susah, miskin, susah melarat, bawaan gaya macam mau mati. Tetap kaya, tetap hebat, tetap berjaya. Kamera di Kota Jane ini bukan cuma pakai tiang, melayang-layang. Masya Allah, tabarakallah. Bukan murah ini, bukan murah, luar biasa. 20 juta itu yang terbangnya 5 menit aja. Itu yang lama macam ini tak tahu lah kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sound sistemnya mantap, kameranya bertebaran, tenda yang agak kurang banyak sedikit. Tapi insya Allah ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya ekonomi mapan, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah orang yang dekat dengan Allah sholat, lalu kemudian rezekinya murah, rezekinya lancar, tetap menjaga persatuan, inilah yang akan menjadi musuh-musuh setan. Betul? Setan ingin kita susah melarat. Mana dalilnya? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan karunia, rezeki melimpah ruah. Maka serahkan pada Allah. Angkat kedua tanganmu, kau katakan Allahu Akbar. Kalau angkat tangan ke Ustaz Somad cukup satu tangan saja, Ustaz. Tapi kalau mengangkat tangan kepada Allah, angkatkan dua. Allahu Akbar. Besar masalah hidup, kecil Allahu Akbar. Istrinya dilarikan senior. Senior senang istri orang.
Ini bukan masalah besar, ini kecil saja, karena ada Allah yang maha besar. Mengadu kepada Allah. Kalau masalah langit terlalu besar, kalau masalah awan terlalu besar, maka tempelkan keningmu ke tanah, berbisik kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi bisiknya dalam hati, jangan kau sebutkan. Yang pula kau ucapkan, ya Allah, susah betul kalau begini, mampus sajalah. Jangan. Tapi kau minta kepada Allah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana, Maha suci Allah, Rabbiyal A'la, Dia yang tinggi, aku rendah, Dia yang agung mulia, aku hina, Dia yang kaya, aku miskin papa. Kalau kau sudah berserah kepada Allah, Ibrahim berserah kepada Allah, dibakar oleh Namrus, keluar dari api yang panas dalam keadaan kedinginan. Apa kata pilot? Apa kata orang helikopter tadi? Ustadz Somad, nanti kita akan naik ke atas, itu ada bukit, tapi nampaknya bukitnya gelap. Nanti kalau kita tidak lewat bukit itu, kita tidak jadi ke Kutacane, akan balik lagi ke Medan. Saya mendengar itu ngeri-ngeri, sedap saya. Lebih banyak ngerinya daripada sedapnya. Nanti kalau kita gagal melewati bukit itu, nampaknya bukit sedang gelap, kita akan kembali lagi dan kita batal ke Kutacane. Bagaimana panitia di Kutacane? Orang sudah ramai menunggu, ya Allah. Apa yang terjadi? Helikopter naik ke atas. Apa kata Tuan Muslim Ayub tadi? Ustadz Somad, begitu helikopter naik sampai ke atas bukit, nampak saya awan itu membelah dan kita pun lewat, Ustaz. Allahu Akbar. Helikopter lewat, awan di atas bukit yang gelap membelah, kita pun lewat sehingga sampai, Ustaz. Kenapa beliau bercerita? Kita kan sama-sama di atas. Ustaz Somad tertidur. Kenapa mereka tak tertidur? Mereka ketakutan. Tidak ada lagi takut mereka, karena takutnya sudah diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Begitu naik kaki kami tadi ke atas, apa yang kami ucapkan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau sudah Allah berkata, Allah berfirman, Allah bersabda, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai kami ke Kutacane dengan selamat. Selesaikah masalah? Baliknya. Saudara yang dimuliakan Allah, masalah ini tidak pernah selesai, karena dunia ini tempat masa. Berani hidup di dunia, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup di dunia. Kalau takut hidup, mati saja. Makanya sholat mengajarkan kita kuat, sholat mengajarkan kita strong, sholat mengajarkan kita. Tengok sip-sipan mereka. 20 menit berakhir, pindah ke depan. Ingat, Ustadz Somad judulnya membumikan sholat, menjaga amanah. Pada bagian pertama, sholat adalah untuk menguatkan jiwa, mendekatkan kepada Allah, supaya hidup tetap ada masalah, tapi kita siap menerimanya dan kita tetap tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Nih, dari tatapan mata mereka nampak mereka tenang, padahal panas terik. Mereka tenang. Kenapa mereka tak keluar? Mereka terjebak di tengah. Bukan, Ustaz. Sekarang yang kedua, bagian yang kedua. Kalau di sini laki-laki saja, yang ini pemain ganda campuran. Sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Hai perempuan-perempuan, bersyukurlah kalian karena kalian menikah dengan suami yang soleh. Yang gadis-gadis, jangan nikah karena laki-laki datang bawa mobil megah.
Jangan nikah karena laki-laki kaya raya sawitnya sejauh mata memandang. Jangan nikah sama laki-laki karena ganteng-gantengnya akan hilang. Jangan nikah karena laki-laki pejabat karena sedang diintai KPK. Jangan nikah dengan laki-laki yang rupawan karena rupa akan dimakan cacing tanah. Tapi menikahlah dengan laki-laki yang sholat. Yang soleh betul juga, karena yang soleh adalah yang sholat, dan yang sholat itu adalah yang soleh. Orang yang soleh dan sholat adalah somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, dulu kusangka kalau menikah sama dia bahagia. Dulu kusangka kalau nikah sama dia hati senang. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Tahu Ustaz rasanya? Mana aku tahu? Tahu Ustaz rasanya? Cumana? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Gara-gara laki tak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Saya tengok yang megang payung siapa? Kalau yang megang payung Tengku At-Tabulkini, malu juga tidak. Dia nyanyinya sudah ada albumnya. Tadi saya tengok, udah nyanyi dia sekarang. Jadi saya coba-coba, mana tahu nanti diajaknya pula rekaman. Ibu-ibu, kalau suaminya tak sholat, besok pagi masak sarapan, nyanyikan lagi itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Laki sedang minum kan? Atau lagi nyindir kau ya? Abang aja yang tersinggung. Pas bait kedua agak kuat tekanannya sedikit. Walaupun hidup, pukul-pukul kan panci. Itulah untungnya kalau ibu-ibu polwan. Mudah dia nyuruh suaminya sholat, tinggal cabut aja. Semayang, aku tembak. Masya Allah, bahagia kita menengok ibu-ibu. Ingat anak-anak gadis kita di rumah. Menengok ibu-ibu polwan, ingat STNK BPKB belum diperpanjang. Siapa yang tak senang perempuan solehah, walaupun dia bekerja, walaupun dia di instansi pemerintahan, walaupun dia forkom pindah forum komunikasi pimpinan daerah, tapi jilbabnya tak lepas. Berjilbab mereka, padahal polisi pakai jilbab, polwan pakai jilbab. Ini baru jadi bini RT, udah rambut begitu, pakai sepeda motor habis mandi. Macam tak ada pengering rambut di rumah. Hidupkan kompor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istri yang soleha, yang pakai jilbab ini, tentulah suaminya baik-baik. Dan suami yang baik-baik ini mendapatkan istri yang baik-baik. Ustaz, kenapa suamiku ini begini Pak Ustaz? Sabar Bu. Karena rukun iman yang keenam ada, rukun iman keenam percaya pada takdir baik, takdir buruk. Apa takdir buruk saya? Itulah laki Fir'aun itu. Tapi berapa banyak laki-laki yang brengsek, berapa banyak preman tengi, akhirnya sholat ke masjid karena istri tak pernah berhenti mengajak suami sholat. Aslinya suami yang ngajak istri atau istri ngajak suami? Suami ngajak istri. Aslinya suami yang bangun tengah malam mengambil air memercikkan ke wajah istri. Bangun mak lampir. Bangun sundel bolong. Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru, wake up my darling, wake up my sweetie, my honey, my kucing kurap. Tak bangun-bangun juga, dia udah berapa kali dipuji. Bangunlah sayang. Jam berapa nih bang? Jam 3. Apa kita bangun? Bukan mau sahur, sholat tahajud adinda. Dibentangkannya lah sajadah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dari mana imamnya ini? Dari kita cari. Itulah dia ananda kita tadi. Saya pas tengok dia datang mau salaman mau ngaji, saya tengok pandai kita anak nih ngaji. Oh gitu dibacanya Ar-Rahman, Masya Allah, sejuk hati kita. Kenapa korinya anak-anak? Lama saya berpikir tak ada orang dewasa di Kota Cani. Kenapa anak-anak? Rupanya orang Kota Cani mau menunjukkan ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di Kota Cani anak-anak aja gini pandainya ngaji. Anak-anaknya aja begitu, apalagi bapak-bapak. Kalau tak percaya, teslah satu-satu. Tentulah anak tadi pandai karena bapaknya baik dan emaknya baik. Dari kecil sudah dia ajar mengaji. Nah, pergi ke masjid. Nah, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Anak, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid. Ayah mau nonton bola. Tak bisa begitu. Karena kita juga harus ikut mendidik anak-anak kita. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.